Baik, kita mulai. Para kader saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Padahal perlu waktu hampir 1 minggu untuk naik gunung. Belum juga sampai, disuruh turun lagi. Apa enaknya? Belum sampai, kok turun lagi. Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Loh. Baik. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Jahat bukan? Bukan. Saya lanjutkan. Konon, sekali lagi, konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Hanya diinginkan oleh mereka hanya 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Mungkin yang lain karena selain sudah terlalu tua, juga karena belum punya pengalaman apa-apa. Loh, ini kan maksudnya anak saya. Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok begini? Baik, para kader, konon ribut-ribut Najwa Shihab dan Nikita Mirzani itu cuma settingan. Benarkah demikian? Apa tujuannya? Yang menang siapa? Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok gini ya? Para kader, konon ada gubernur dari Partai Demokrat yang mendadak sakit setelah dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Konon orang ini membawa duit berpeti-peti untuk main judi. Dari mulai blackjack, balap anjing, tebak jumlah isi buah manggis, sampai ceki. Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok begini? Para kader, kelakuan seperti gubernur itu, jika terbukti benar, adalah perilaku yang batil. Ini bukan hak mereka. Uang negara adalah hak rakyat. Sementara tips ketika berjudi adalah hak para kedi. Kalau gubernur yang hobi judi itu tidak memberikan tips, maka jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok gitu? Para kader, dulu partai kita telah berkuasa selama 10 tahun. Tapi apakah selama 10 tahun itu kita melakukan yang pemerintah saat ini lakukan? Tidak bukan? Bukan. Oleh karena itu, saya termasuk yang keberatan apabila 10 tahun saya memerintah dibanding-bandingkan dengan saat sekarang ini. Jelas beda. Pemerintah sekarang membangun jalan luar biasa banyak. Apa saya dulu membangun jalan yang banyak? Kan saya membangunnya secukupnya. Asal sudah difoto oleh para wartawan saat groundbreaking, ya sudah. Lagian zaman saya berkuasa, kan masyarakat gak banyak yang healing, staycation, jalan-jalan.
lebih banyak yang ada di rumah bersama keluarga. Maka nggak perlu jalan mulus dan jembatan yang indah. Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok gitu? Para kader, saya juga teringat ketika pemilu di zaman saya berkuasa. Saya bersyukur partai kita banyak yang bantu. Ulangi, banyak yang bantu. Ada yang membantu dari mantan petinggi KPU masuk dan bersatu yang membuat partai kita semakin lucu. Sehingga naik 3 kali lipat suara kita, naik 3 kali lipat 300%. Saya ulangi, 300%. Suara partai kita dari 7, sekian menjadi 20, sekian. Ini adalah karunia Tuhan yang maha kuasa. Karena jerih payah kita mengkondisikan sini dan sana. Jahat bukan? Bukan. Injak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Kok gitu? Para kader, jangan keder, jangan dikerubungi laler. Konon, saya mendengar, saya melihat, kiri dan kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ulangi, konon saya mendengar, saya melihat banyak pembangunan infrastruktur yang belum selesai di masa saya menjabat. Banyak pekerjaan yang belum selesai, atau tepatnya nggak selesai-selesai, padahal saya menjabat 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya. Menurut saya, ini bukan mangkrak. Ulangi, ini bukan mangkrak. Ini semacam bonus saja. Jadi 10 tahun saya berkuasa, saya beri 2 macam bonus. 2, tidak 1. 2, bukan 1. 2 bonus sekaligus. Yaitu, selain 5 album lagu, juga saya beri bonus 34 pembangunan setengah jadi. Sehingga pemerintahan berikutnya kan tinggal meneruskan. Karena yang sulit-sulit sudah saya kerjakan, yaitu mengkondisikan angka-angka dan membagi sama rata, sama rasa, meski jumlahnya berbeda-beda. Ini mirip kalau kita beli rawon dengan bonus telur bebek setengah porsi. Enak bukan? Bukan. Gurih bukan? Bukan. Kok gitu? Lalu saya juga melihat, saya juga mendengar, pasca pandemi ditandai BBM membumbung tinggi, sehingga saya hanya bisa bilang kepada kedua anak saya, maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. BBM naik lagi, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi. Para kader, BBM hari ini di masa pemerintahan saat ini harganya naik secara signifikan. Rakyat sadar, Pertalite dan juga solar memang harus dikurangi subsidinya. Rakyat sadar, subsidi harus diarahkan secara tepat. Rakyat sadar, tapi partai kita kan nggak sadar. Rakyat sadar, tapi partai kan perlu bahan untuk menyerang. Rakyat tahu BBM memang harus naik, tapi partai kita kan pura-pura nggak tahu. Rakyat tahu subsidi memang salah sasaran, tapi partai kita kan perlu isu untuk menekan. Jahat bukan? Bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Demikian pidato dari saya. Aman kan?
Bye.